1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. Dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sampaikan dan saya ingin menitik beratkan di ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi tema pada saat hari ini kita harus senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan. Jika saudara melihat dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang pertama di situ kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk kita memelihara kasih persaudaraan. Kenapa Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada? Kenapa Petrus sampaikan kepada orang-orang untuk kita memelihara kasih persaudaraan? Betapa pentingnya kasih persaudaraan bagi setiap kehidupan kita semua. Betapa pentingnya kasih persaudaraan. Karena tanpa kasih persaudaraan, saudara tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada saudara betapa pentingnya kasih persaudaraan. Kita harus melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan. Jika saudara melihat kasih persaudaraan tersebut. Dikatakan oleh firman, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Dia adalah Yesus. Dia adalah Yesus. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran yang membawa kita untuk kita senantiasa mengenal akan kasih persaudaraan tersebut. Betapa pentingnya kasih persaudaraan dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari tentang kasih persaudaraan. Gereja akhir-akhir ini banyak kehilangan kasih persaudaraan. Tetapi ingin saya sampaikan kepada saudara. Kita harus senantiasa menggerakkan kasih persaudaraan. Kita harus senantiasa pelihara kasih persaudaraan. Contohnya saudara bisa melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea. Dan dari Yerusalem, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datang beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan semua itu dengan tepat tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Tepat di depan Yesus. Ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam cerita firman Tuhan ini. Betapa pentingnya kita memperoleh kasih persaudaraan. Betapa pentingnya kita memelihara kasih persaudaraan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang lumpuh ini. Dia perlu disembuhkan. Dia perlu pertolongan Tuhan. Dia perlu berjumpa dengan Tuhan.
Di sini kita bisa melihat bagaimana indahnya persaudaraan tersebut. Sahabat-sahabatnya, dia berusaha membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Seorang sahabat yang memiliki kasih persaudaraan tersebut, dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Tadi kita bisa melihat dalam konteks firman Tuhan, saat dia mau masuk ke dalam gereja ini mungkin seperti itu. Tetapi di depan penuh dengan orang. Dan dia tidak bisa untuk masuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi seorang sahabat ini, dia berusaha dengan sekuat tenaga membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Kita sudah baca tadi, dia membukakan tingkap atau atap rumah tersebut dan menurunkan orang lumpuh itu di depan Yesus. Betapa giginya, betapa solidnya seorang sahabat membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Kadangkala dengan permasalahan, dengan persoalan yang terjadi, sepertinya kucing dengan anjing. Ada sedikit clash, kita rupanya tidak mengenal satu sama lain. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita memelihara kasih persaudaraan. Firman Tuhan katakan yang lalu biarlah berlalu. Jika ada kesalahan atau pelanggaran atau kekecewaan kepada orang lain, mari di tahun 2022 ini kita tingkatkan kasih persaudaraan kita. Kita tingkatkan kasih persaudaraan kita. Tadi saya katakan yang lalu biarlah berlalu. Yesus pun tidak pernah mengingat setiap dosa dan kesalahan kita. Yang terpenting saat kita mengakui dosa kita, saat kita percaya kepada Yesus, Yesus tidak pernah mengingat dosa kita. Coba saudara melihat dalam Ibrani, supaya saudara tidak salah. Ibrani pasal yang ke-10 kalau saya, ayat yang ke-17. Ibrani 10 ayat yang ke-17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jika ada di antara kita yang mungkin mengecewakan saudara, jika ada orang yang mungkin membuat saudara sakit hati, mari kita kubur dalam-dalam. Kita pelihara kasih persaudaraan. Jangan dengan orang lain. Di dalam rumah pun seringkali terjadi demikian. Beberapa hari yang lalu atau kemarin, saya dapat WA dari salah satu jemaat yang ada di Tasikmalaya. Dia katakan, kalau dia mengalami masalah, sepeninggalan orang tuanya, sepeninggalan bapaknya, anak-anaknya ini sepertinya kucing dengan anjing. Tidak memiliki ikatan persaudaraan. Saling jalan masing-masing. Ketemu pun tidak ada say hello. Mamanya sangat sakit dan mamanya sangat perlu Tuhan menjamah kehidupan anak-anaknya. Saya katakan, Enci berdoa, tumpang tangan ke anak-anak Enci. Lalu saya kasih masukan, sudah. Kumpulkan anak-anak itu, saya berdoa. Puji Tuhan, saya mendengar itu tadi kemarin pagi, sorenya dia berkata, tumben kakaknya memberikan makanan buat adiknya. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya kasih persaudaraan. Betapa pentingnya kasih persaudaraan. Kalau kasih persaudaraan itu dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan tileo. Kasih yang tulus. Kita harus memiliki kasih yang tulus. Orang yang memiliki kasih persaudaraan, ada orang seperti jemaat mula-mula. Saling membagi, saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain. Allah ingin memulihkan keadaan gereja di akhir zaman. Kalau jemaat GPDI Immanuel Ciamis saling peduli satu sama lain.
saling memperhatikan, dan memelihara kasih persaudaraan. Jika ada orang yang perlu pertolongan saudara, jika ada orang yang membutuhkan tenaga saudara, orang yang membutuhkan mungkin pemikiran saudara, saudara berikan waktu hidup kita kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi kadang-kala kita seringkali melupakan kasih persaudaraan tersebut. Seperti dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 27 dan 28. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukan. Cukup di sini dulu. Di sini dikatakan jangan menahan kebaikan. Untuk kita memelihara kasih persaudaraan. Untuk kita membuktikan bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita saling peduli satu sama lain. Di sini dikatakan berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Tetapi kadangkala kita ini beralasan. Padahal kita mampu memberi pertolongan. Alasannya nanti ya, besoknya saya bantu. Lain kali saya bantu. Padahal apa yang diminta oleh orang tersebut ada dalam diri kita. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk membagi, berbagi kepada orang lain. Kita diberi kemampuan untuk saling membantu. Tetapi dengan berbanyak-banyak alasan. Lain kali, nanti saja. Atau seperti dikatakan besok akan kuberi. Padahal apa yang diminta itu ada pada kita. Belajarlah kita pelihara kasih persaudaraan. Kita belajar untuk memelihara kasih persaudaraan. Betapa pentingnya kasih persaudaraan dalam kehidupan kita. Allah itu adalah kasih. Dia membuktikan kasihnya kepada kita. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Untuk kita mempraktekkan kasih persaudaraan. Oleh sebab itu kita mari belajar. Kita belajar untuk senantiasa mempraktekkan kasih persaudaraan dalam kehidupan kita. Untuk kita saling peduli, saling memperhatikan, saling mengasihi. Matius pasal yang ke-25. Untuk kita saling peduli dan saling mengasihi. Matius 25 ayat 34 sampai yang ke-36. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di sini suatu contoh dan teladan buat kita. Saat orang lain membutuhkan saudara, saat orang lain mengalami kekurangan, kita yang diberkati Tuhan, kita wajib untuk saling membantu. Wajib untuk saling membantu. Kita senantiasa diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kita lihat kebutuhan orang lain. Jangan saudara terlena dengan keadaan saudara. Saudara hidup diberkati oleh Tuhan, kita nikmati sendiri. Belajarlah untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Tadi dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Kita harus senantiasa memelihara kasih persaudaraan. Oleh sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, belajarlah kita untuk mempraktekkan. Belajarlah kita untuk mempraktekkan kasih persaudaraan tersebut. Persaudaraan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Persaudaraan itu sangat penting dan sangat luar biasa.
Jika saudara bandingkan dengan Injil Yohanes pasal yang kelima, di situ di dalam ayat yang kelima dan sampai yang ketujuh, bagaimana ada satu orang yang sakit saat itu. Orang yang sakit ini sekian lama dia sakit. Saat Yesus berjumpa dengan keadaannya, supaya tidak salah, coba saudara baca. Kita baca Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 5 sampai yang ketujuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada seorang yang menuntun aku ke dalam kolam itu apabila air mulai digoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Di ayat cerita ini, kalau saudara melihat contoh yang pertama, orang lumpuh yang dibawa oleh sahabat-sahabatnya kepada Yesus. Apakah Yesus melihat orang lumpuh tersebut? Tidak. Yesus tidak memandang orang lumpuh yang terbaring dalam usungan. Tetapi Yesus melihat betapa solidnya, betapa hebatnya kasih persaudaraan seorang sahabat untuk membawa dia kepada Yesus. Maka Yesus dengan tergerak hati untuk menyembuhkan orang tersebut. Berbalik dengan cerita ini. Sudah 38 tahun dia terbaring dalam keadaan sakit. Padahal Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Simpel jawabannya, mau. Betul. Cuman Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia bilang, "Tidak ada orang yang membawa aku." Ini alasan. Jadi saya katakan, dengan alasan itu kita tahu betapa pentingnya seorang sahabat. Betapa pentingnya seorang saudara. Dia katakan, "Tidak ada orang yang membawa aku untuk memasukkan aku ke dalam kolam." Kolam apa itu namanya? Bethesda. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya seorang sahabat yang untuk membawa dia kepada Yesus. Bethesda artinya adalah rumah kemurahan. Bethesda adalah berbicara tentang rumah kemurahan atau rumah anugerah. Orang sakit ini yang selama 38 tahun mendapatkan anugerah atau kemurahan dari Tuhan. Sehingga sakitnya boleh Tuhan sembuhkan. Sakitnya boleh Tuhan jamah dan menjadilah sembuh. Saya katakan lagi, peliharalah kasih persaudaraan dalam kehidupan kita. Jika jemaat yang ada di tempat ini, jemaat GPDI Immanuel Ciamis, memelihara kasih persaudaraan, saya percaya jemaat-jemaat akan dipulihkan. Jemaat-jemaat akan bertambah dengan banyaknya. Kenapa? Kita mempraktekkan kasih persaudaraan dalam kehidupan kita. Saya teringat akan satu kesaksian di kota Surabaya. Dia pelihara kasih persaudaraan. Dia menggerakkan kasih persaudaraan dalam kehidupannya. Dia seorang gadis. Gadis ini hidup cukup diberkati oleh Tuhan. Gadis ini mulai dia memberikan kepada orang-orang yang ada di pinggiran jalan. Awalnya dia memberikan 50 bungkus nasi campur. 50 bungkus pertama. Dia bagi. Baik itu ke tukang loper koran, baik kepada tukang-tukang beca,
tukang sapu jalanan. 3 bulan kemudian mulailah dilihat bagaimana buah-buah kebaikannya kepada orang lain. Dan orang lain pun mulai dia berkata, aku mau bergabung dengan kamu. 3 bulan kemudian yang dari 50 jadi 300 dia buat. 300 nasi bungkus dia buat. Dia bagi-bagi. Dia bagi-bagi. Dengan dia memberikan kasih persaudaraan kepada orang lain. Setahun dia katakan, dia membuat 500 nasi bungkus. Atau 600 nasi bungkus. Saudara bisa bayangkan. Dia bisa membagi kepada orang lain. Dia membagi kepada orang yang tidak dikenal. Tetapi saat ditanya, kenapa kamu memberikan nasi bungkus kepada orang lain? Saya sedang mempraktekkan. Karena mereka ini adalah saudara. Sekalipun bukan saudara kandung. Tapi mereka adalah saudara. Dia mulai bersaksi. Dalam setahun waktu dia berbagi, ada berapa puluh orang menerima Yesus. Bukan karena khotbah. Bukan karena nasi bungkus. Bukan. Mereka menerima Yesus. Karena ada kasih di dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita punya kasih. Kasih itu senantiasa harus kita pelihara. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan sakit hati. Kesalahan orang lain membuat kita sakit hati. Pada firman Tuhan tadi katakan, Yesus sekali-kali tidak pernah mengingat dosa dan kesalahan kita. Kita pun harus senantiasa melupakan orang yang bersalah kepada kita. Yesus terakhir dia berkata di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun harus senantiasa meneladani Yesus. Memelihara kasih persaudaraan di dalam setiap kehidupan kita. Kita saling peduli, saling mengasihi kepada orang lain yang membutuhkan kita. Kita belajar. Coba saudara lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Sekali lagi. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu kamu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi kita memiliki teladan dari Allah. Kita memiliki teladan daripada Yesus. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Dia memberikan nyawanya buat kita. Dan kita pun harus senantiasa belajar kasih persaudaraan itu sendiri. Apa yang Yesus lakukan, kita praktekkan. Kita praktekkan. Jika Yesus mengasihi kita, kita pun harus mengasihi sesama kita. Tadi saya katakan, jangan simpan kesalahan orang lain. Amin. Jangan simpan kesalahan orang lain. Jangan simpan sakit hati. Kalau sakit hati itu disimpan, yang timbul adalah racun, keborokan yang sangat dalam. Sakit mungkin seperti eksim, semakin hari semakin besar. Belajarlah kita untuk senantiasa mengasihi, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berberesan itu lebih indah. Saling mengasihi itu betapa indahnya. Daripada kita lebih banyak musuh. Kita belajar. Yesus mengasihi. Sekalipun orang yang sudah berbuat jahat kepada dia, Yesus mengasihi. Yesus mau dalam kehidupan kita, kita belajar. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Coba kita baca yang terakhir. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus
13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi saya ingin katakan kasih itu murah hati. Sekalipun orang yang membuat salah kepada kita, karena kita memiliki kemurahan hati kita, kita mengampuni mereka. Kita mau menerima kesalahan mereka, kekurangan mereka. Tidak ada kesombongan dalam kehidupannya. Tidak ada rasa diri kita lebih benar dari orang lain. Kita belajar. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, pesan Tuhan pada hari ini, peliharalah kasih persaudaraan. Sehingga timbul kegerakan dalam kehidupan kita untuk kita memelihara persaudaraan tersebut. Kenapa Tuhan ingin jemaat GPDI Immanuel Ciamis hidup di dalam persaudaraan? Kalau istilah dunia katakan uang itu tidak ada saudara, betul? Betul. Tetapi di dalam Tuhan itu berbeda. Tuhan, uang itu adalah sahabat bagi mereka yang memiliki kasih Tuhan. Saya memberikan contoh. Saya punya teman satu angkatan 39. Dia ada di kota Jakarta. Lalu dia sempat tanya-tanya, bro, angkatan kita yang ada di Kalimantan siapa saja? Ini. Bro, saya dengan jemaat tergerak untuk teman-teman kita terlebih dahulu. Adakah yang lagi membangun? Saat itu di wilayah saya ada satu ibu. Ibu ini sempat mengalami depresi dulu setelah suaminya meninggal. Dia dihantam oleh mobil pick-up. Sehingga dia masuk rumah sakit, ada sedikit gangguan gegar otak. Tapi setelah mulai sembuh, saya katakan, Ses, masih mau melayani Tuhan, mau. Gimana keadaannya? Puji Tuhan sudah sehat. Saya bilang sama teman-teman, ada satu tempat, ada tanah gereja, ada pastori, belum ada gereja. Biar pastori itu dipakai untuk gereja. Kita berikan untuk dia. Akhirnya dia mulai pengembalaan di situ. Singkat cerita tadi dengan pertanyaan, bro ada enggak yang perlu dibantu? Jadi dengan apa yang dia miliki, apa yang dia peroleh dari jemaat-jemaatnya itu. Dia katakan, kamu ukuran tanah gereja berapa? Kamu rencana membangun berapa? Sekian. Kamu membutuhkan atap itu berapa lembar seng yang baja itu? Yang sekitar 5 meter. Dikatakan saya perlu 160 lembar seng. Kamu ambil ke toko dan minta nomor telepon toko dan nomor rekening. Selesai ke toko dikirimkan transfer uang. Setelah itu gimana batakonya? Batakonya sekian ribu. Kamu pesan aja, pesan itu batako biar nanti saya transfer. Saudara bisa melihat, uang itu bisa menjadi sahabat kalau kita bisa mengalokasikannya dengan benar. Jangan sampai kita salah dikuasai oleh uang. Uang itu juga musuh buat kita. Dengan uang kita lupa akan Tuhan. Uang juga bisa menjadi sahabat kalau kita mempergunakan dengan benar. Oleh sebab itu mari, Jemaat GPDI Immanuel Ciamis, peliharalah kasih persaudaraan, saling belajar membagi, saling belajar untuk peduli satu sama lain. Jika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan saudara, belajarlah kita untuk membantu, belajarlah kita untuk meringankan beban orang lain. Karena itulah harapan yang daripada Tuhan. Tuhan mau semakin hari Jemaat GPDI Immanuel Ciamis semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha diberkati oleh Tuhan. Yang terpenting, pelihara kasih persaudaraan dengan tulus dan kasih Tuhan. Terima kasih.